Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu siang satu kali hatam, malam satu kali hatam. Imam Syafi'i, imam kita yang kita ukur dikenal sebegitu hebatnya. Orang mah lain maca Quran biasa, maca WH, apa, dan TikTok nah. Mudah-mudahan dengan acara bulan berbuah, terutama yang kebenaran sebab bagian didikan ngaji tentang tauhid, ngaji tentang ilmu usul fikih, usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah yang menentukan nilai seseorang. Jadi ibu-ibu bisa nilai ini iman orang teh kuat apa teh kata iman teh warwe gitu nya. Ah, teu ke bawah angin. Kamu katoker pun beureum-beureum langsung junteh. Ini orang teh iman teh geus kuat pancan. Dinilai sendiri. Nah, dia ilmunya di antaranya. Memang belajar ilmu akidah atau tauhid atau usuluddin itu panjang-panjang untuk berorang teh berkitab-kitab banyak. Ringkas, padat, tapi akan menentukan buahnya. Tak amal orang, sholatnya, baca Quran, zikirnya di segala macam, amal sedekah dan segala macam, buah dari iman. Namun iman kuat dan kokoh, insya Allah ibadahnya lancar. Di samping lancar, bawa deh. Pos tangkal, di samping besar, subur, terus buahnya itu otomatis lebur. Jangan pernah punya pohon, terus mah pohon kering, tumbuhan tinggal di luar. Nah, inilah salah satu sekarang untuk memupuk keiman. Jadi iman orang dipupuk. Kayak ibu-ibu pun nggak dikenal, ngomong nama komo. Ngomong nama komo. So, ayat keterangan ke di akhirat juga ya. Bakal ada sekelompok manusia yang lidahnya keretanya keluar sambil mengeluarkan nanah dan bau. Nauzubillah. Kadang-kadang ustaz bisa ngomong kabatur tapi tidak bisa ngomong. Nah, tak serah nanti. Dia bahaya bisa ngomong itu. Karena kesabaran ngomong terbuang. Nah, di etawan di etawan nanti memang ada perintahnya. Kalau bisa melaksanakan amal ma'ruf naik munkar akan bertambah. Mudah-mudahan dengan wasilah yang saya sampaikan, ibu-ibu bisa nikah segala-galanya. Amin. Nah, suami mau ulah nikah dari 2 jadi 3. Nah, kemarin santai bisa dari lah kita bahasnya. Berapa pertemuan ini? Sampai di tentang iman kepada para naon? Para iya ya. Para rasul. Para yang kedua yang harus apakan amantu billahi wa malaikatihi. Kan bilang ke malaikat. Berikutnya enak wa rusul amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Akan bisa diberikan pagi dan ayeuna di sorenya. So, waktu paling ya berharga semua waktu sebetulnya ya. Tapi yang paling utama dipakai untuk zikir dan ngadoa itu pertama ba'da maghrib sampai isya. Terus di mana eta sholat awabina sabarang kali itu bisa tiap poe macam bisa atuh sambil sekali mau bisa sampai kita 3 kali kan maksudnya kayak hiji malam Senin karena sebenarnya rek nu puasa mah emang puasa mah henteu mana tunggal saya buka wae kowe malam Kamis bang besoknya mau puasa juga dan malam Jumat karena Sayyidul Hayam hajatnya hari karena geraja kan orang soal Islam pengantin itu raja sehat kan itu dandanan dia mahal ya nah kita pada kita dandanan sebab raja dan ratu sah menyambut pengantin segala. Nah ini juga sama malam Jumat itu lah biasa wae malam gitu jadi malam Jumat khusus setelah maghrib sampai isya gunakan waktu
Sebetulnya sejak dari sekarang nih non, pada asalnya. Jadi kalau mau menyambut Jumat itu dari mulai pada asar, terus parek kaluhur sampai malam. Kerasa lain ngomong ke dia mah. Namun isu karena rek puasa terus johorna biasa abdi khusus malam air laki makan di masjid. Kita pahalanya luar biasa. Soalnya ibadah 12 tahun. Satu malam. Itu macan tenang, geus mah kana mah itikaf di masjid ngahulang we. Ulah mau mikir duit mah. Mikirkeun eta mah. Pinjol. Maca kurang ngobrol apa kan? Sama dengan ibadah 12 tahun. Dan disediakan istana. 2 istana dan kos royang itu 2 istana. Satu malam. 2 istana yang luasnya istana perjalanan 100 tahun. Geus teu kabal kayak gitu. Terus kita udah tuh 100 tahun rumah kan udah orang ibu-ibu mah tinggal di kamar sorangan laksanakan pada maghrib terus pada subuh sampai terbit aja pada subuh ya dari mulai sebelum fajar berenanya bangunan koma ini apa ini mah udah apa karena kaburangan yang udah tahu minimalnya setengah opat lah namun orang setengah opat bangun jadi bisa sholat tahajud 8 rakaat bisa lah. Kau membaca kumpul materi ya kita namanya. Batu mah tahajudnya maca yasin, maca tabarok, maca surat ngaduhun. Orang kan bisa eta mah kalau nak kuliah dan kudu hantem terus. Menjelang isya, menjelang maghrib, dari maghrib sampai isya dan dari subuh sampai terbit fajar ditutup dengan sholat isra. Itu sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna. Pokoknya duitnya kayak can aya, ini mah kumaha bisa 70 juta itu. Kemarin tiap 40 juta. Kalau aya nu ka Mekah miliar. Mana mi kamari? Kita ngenan dari nanti itu gara-gara dari ngomongkan dari itu maksudnya memperbaiki waktu. Apalagi umur kita sudah melewati ini sekolah apa mengarahkannya? Berkolot. Agama menyebut kolot umur 40 tahun. Kamu mencapai 40 tahun itu umur orang kene. Itu kayak kesalahan pondok jalan-jalan kayak gitu. Umur sekali 40 malah boleh air 70 benar. Sedang gaya kayak kamu. Mesti polototannya ke malaikat ya. Saya mau anak itu. Apakah sih kalau pak supaya mungkin di akhiratnya senalangsa teman mau balik di berangkat sabankan beda hari balik kita bawa anak lupa mau ke Surabaya kong kali itu padahal balik di orang imah barakat balik jam bukan balik di kudu mawa sakumaha nah itulah jadi dengan peringatan maulid mudah-mudahan meningkat amal terutama amal sunnah wajib dong 10 itu bisa ditambahkan orang rajin sholat wajib tiap wajib nggak selain 5 kali deh dijin 10 di itu nah di itu puasa Ramadan ayo aja bulan Ramadan bulannya kita beda-beda Ramadan 1 tahun 12 bulan kan sama dulu kodaka zakat memboga duitnya zakat memboga ini zakat tapi pun lain kalau itu boleh sabaraha wae kan jadi yang paling banyak adalah melaksanakan sunnah rasul. Jadi bukan hanya merayakan perayaan Maulid Nabi, tapi mengagungkan tahu sejarah hidup bagus sebagai dasar pendorong. Tapi yang paling utama tentu sunnah. Apalagi ibu-ibu merasa sembolong bahwa ibadah termurahkan ini kan bolong benar. Dan itu bolongnya memang bolong. Masa minggu sekali kan itu bolong. Jeung cahaya kayak kodona, puasa mah di kodoan, sholat tidak di kodona. Nah ada memang aturan, kamu tinggal karena mungkin salah satu kelemahan perempuan itu di sini. Karena ketika dia meninggalkan kewajiban, faktor halangan tidak ada
kewajiban untuk mengkodok sholat terutama. Ada sholat yang paling utama. Nah itulah memperbanyak sholat zuhur. Jadi kan gak heran kenapa kekurangan sholat wajibnya. Diperiksa sholat wajib, malaikat periksa sholat. Bolong-bolong bukan kurang. Hal tahu ada nggak sholat sunatnya? Ada, disempurnakan, ditambah dan sempurna. Kalau tidak ada, memang bisa minta kata tangga, minta kasar. Pinjol tahu gitu pakai sah. Pakai mau kelah. Ayo sebelum kejadian terjadi, lebih baik sekarang. Makanya jangan pernah berhenti untuk melakukan muhasabah, meriksa diri masing-masing. Masa pembatin mari sabar, betul. So kesel wae jadi loba. Loba om cepai itu mah prabawa mah omon-omon. Omon loba mari sabar itu biasa gitu loba omon. Kan jelema jarang loba ngomongkeun diri. Ya. Eta mah malah disebut sombong meureun kalau loba. Oleh karena itulah, baiklah periksa muhasabah diri sendiri. Bukan berarti tidak peduli dengan orang lain, bukan berarti tidak peduli. Tapi pedulikan lebih dulu diri sendiri sebelum memperdulikan orang lain. Maka bisa pada yang paling mana bisa mantan ngajinya. Yang sudah lewat bahwa dalam salah satu keterangan Nabi ditanya tentang berapa jumlah para nabi. Jawaban Rasulullah ternyata ada 124.000 nabi. Rasulnya berapa? Dalam satu pertanyaan juga disebutkan bahwa Rasulnya ada 313 Rasul. Bedanya, yang punya umat adalah Rasul. Yang tidak punya umat Nabi, sebab tidak wajib untuk menyampaikan pun supaya tahu bahwa dia adalah seorang Nabi, artinya orang yang dipilih oleh Allah. Luar biasa dipilih oleh Allah itu. Lain kahayang. Oh istilah ngelamar jadi Nabi ayat ini. Tidak ada ngelamar jadi Nabi. Itu Allah khusus. Jadi pilihan Allah pasti sukses, pasti lancar. Dan pasti selamat. Bukan dengan pilihan manusia orang. Ibuna boga pilihan. Bapakna boga pilihan. Anaknya boga pilihan sorangan. Sang bakal jadi. Pilihan jahat. Pilihan anak. Orang tua tidak. Itu di presiden mengarana hak prerogatif presiden, anak yang akan menentukan masa depan. Udah dipaksa ibu maksa anak kasih A kasih B, bakal rumah tanggana siap-siap nanti sang disalahkan kolot umi tak gara-gara bapak tak gara-gara maksa jadi nantu ibunya orang sih salah ya akhirat bawa tapi bukan berarti juga seluruhnya diserahkan kepada anak. Oh mana yang istri aku mama nih teman, naik bahagia, naik susah aku mama nih teman. Mana cinta hak antar cinta, terus rumah tangga cinta yang selumnya. Ulah oke. Sebagai orang tua tetap harus memberikan saran, pendapat, pandangan dan sebagainya. Di negara mana-mana, termasuk di Arab itu justru orang tua yang betul mencari seperti. Hanya orang bisa carikan kebunan, langsung ke biru wae. Dan mereka kawin sama orang nanti. Padahal kalau justru sama ke bawah. Nah makanya didik dari kecil pentingnya pendidikan agama. Itu pandang tinggi. 124.000 terus jadi 313. Ya. Terus kemudian sebagian diterangkan oleh Allah, sebagian lagi tidak. Yang wajib ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Hidup di malam yang harus kita tahu. Kudu apa itu? Kamu tak apa? Masuk surga ya. Itu keterangan. Ya, tapi di antara 25 nabi apa ide nabi itu? Zulkifli nabi bukan rasul. Rasul. Yunus nabi dan rasul. Iya. Johnny Robert. Tidak ada nabi yang namanya Johnny Robert. Rafi Ahmad kan? Ahmad mah ya, Rafi. Nah itu harus tahu. Jangan sampai yang nabi tidak disebut nabi, yang bukan nabi jadi nabi. 25, 25. Coba kalau kita apa 124.000 boro-boro. Apa duit apa? Tiap itu apa? Nah di antara para nabi dan rasul di riwayat lain menyebutkan 115.
Allah mengangkat 8.000 nabi dan 4.000 dari kalangan Bani Israil, 4.000 dari yang lain. Mungkin kita cerita Bani Israil. Mungkin ya dia ayatnya dari saya. Jadi memang Bani Israil itu Yahudi itu diberikan kelebihan oleh Allah. Di bawah otaknya ada encer, karena banyak encer-encerna ngerasa kain pang luhurna darajana pang pinter. Itu akhirnya sampai nanti prioritasan. Sekarang mah Benyamin itu nyahoknya. Padahal karena Benyamin tanya sekarang Benyamin itu nyahok. Jelema luar biasa ya. Luar biasa ya. Mungkin kalau imah ya kan. Tiap poe nyumput terus-terusan. Bisa dibom tuh. Palestina sampai nyumput segala macam di jero tanah masih kena dibom bisa. Itu orang Israel. Itu otaknya Amerika itu orang Israel. Jago-jago duitnya pembeli makanya Amerika yang Eropa mah mau eureun nulungan ngabantuan untuk botak cenan, botak cenan deh. Mau eureun di orang Eropa yang orang mana itu. Nah, berikutnya karena ada sebahagian nabi dan rasul yang tidak disebut itulah, akhirnya kemudian ada beberapa orang yang berbeda pendapat di antara para ulama. Halaman 8. Halaman 8. Sampai mana kan? Di situ ada disebut hayangaran disebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Halaman 9. Baris ke-9 dari bawah 10 lah. Nah, ada 3 orang. Ada yang disebut dengan Zulkarnain. Nama Zulkarnain itu nabi, rasul atau bukan? Nah, tidak sepakat para ulama. Karena memang ada yang disebut langsung, seperti yang 25 memang ada. Tapi ada yang tidak disebut langsung. Salah satunya adalah Zulkarnain. Itu Kornain. Yang punya dua tanduk. Kornain itu tanduk. Orang yang pernah memisahkan tempat dari 2 gunung. Memakai timah. Jadi sampai sekarang aina mungkin bakal keluar. Itu orang Jud wa Ma'jud. Ya. Isti korek-korek wae itu jelema arek keluar. Tahun eta keluar berarti kiamat sudah menjadi. Aya deui Zulkarnain Uzair. Uzair itu oleh orang-orang Yahudi dianggap anak Allah. Percis pas Nabi kurangnya Isa sebagai anak Allah. Padahal orang menyebut anak Allah tidak pasti disebut kafir. Uzair. Terus Luqman. Pak Luqman ya. Luqman itu seseorang ahli hikmah. Cek berapa hikmah teh? Ahli hikmah. Orang yang ngerti rahasia-rahasia tertentu. Justru sahabat bisa baliknya. Hikmah itu orang yang paham diberikan oleh Allah. Bahwa itu Pancasila merokat. Hikmah tenan. Ahli Pancasila itu apa? Hikmah. Orang yang diberikan ilmu khusus oleh Allah. Ku di polototan ngumpul kan apa nih? Ya itu mah penting ngomong ya. Tapi duit tambah eueuh. Oh iya jelema curigaan wae. Jelema nyari hati wae. Jelema cepat kasih ahli hikmah. Tapi ulah coba lain aing tukang tenung lain. Aing tukang tenung. Tukang tenung memang orang Arab kan zaman dulu. Luqman ahli di bidang pendidikan. Nasihatnya kepada anaknya luar biasa. Ada dalam Quran. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun dan seterusnya. Itu apakah nabi atau tidak? Kemudian yang tos 3-nya. Dan yang terakhir yang sering disebut Nabi Khidir. Yang disebutnya Nabi Khidir. Apakah boleh main nabi atau bukan? Nah ini para ulama berbeda. Yang pasti nama Khidir tidak ada dalam nama-nama nabi yang 20. Tapi orang biasa menyebut Nabi Khidir. Konon katanya Nabi Khidir diberi kekuasaan di darat di laut. Nabi Khidir di laut. Nabi Ilyas
di darat. Jadi kalau di laut itu lamun ningali barang biasa, laut biasanya. Tapi coba tengah-tengah penting. Bisa-bisa air bergumpat. Karena seperti menakutkan, ini ada penguasa. Nah, yang diberi kuasa salah satunya adalah Nabi. Nah, itulah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang tertentu, apakah dia nabi, apakah dia rasul. Tapi yang pasti menolak yang 25 yang nama-namanya jelas dalam Al-Quran itu dianggap kufur. Jadi harus iman kepada yang 24 nabi, kita iman dan kita yakin bahwa mereka adalah nabi atau rasul Allah kepada umatnya di zamannya masing-masing. Tapi kepada nabi yang terakhir bukan hanya iman, tapi juga wajib mengamalkan wahyunya, mengamalkan ajarannya dan mencintainya, yaitu kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Itu mau yang wajib percaya, wajib mencintainya, dan wajib mendahulukannya daripada yang lain. Memang begitu. Tidak disebut iman sempurna kalau seseorang kalau tidak menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada anak, keluarga, dan seterusnya. Memang begitu. Jadi ibu-ibu ulah kasinggung. Kamu jadi suami mah, hari bapak cinta pada pak, cinta paling utama kesahnya ke Allah dan berharap. Jadi ibu nomor 17 lagi. Jadi memang aturannya seperti itu. Karena sebelum itu yang hanya yang berhak untuk menyelamatkan kita dunia akhirat hanya Allah dan Rasul. Memang istri bisa, mungkin bisa, tapi mungkin juga sebaliknya. Kamu mengadakan anak kaki wae, kumaha keluarga jadinya babak belur hancur. Jadi gara-gara sama laki-laki dia lain membuka rahasianya. Sebagaimanapun laki-laki hubungannya dengan perempuan, dia bisa mengorbankan ayah suami jadi izin ke orang tuanya gara-gara ayah dan ayah ada roba benar. Nulungan keluarga anaknya ditulungan dulu jelas wajib. Nulungan ibu nakarak sakali ngomong-ngomong segala macam. Terus kita mau bilang itu kasih mama dan si bapak ulah dididik. Keterlaluan kan itu. Jadi ulah itu udah kewajiban bapak. Bapak mah wajib kepada orang dan hari ibu mah wajib ke suami. Memang udah begitu aturannya. Kalau Allah pasti ada. Justru itu yang paling adil. Kita yakin. Dalam panjang ini jadi mukadimah aja. Udah kasinggung ya. Ya kebenaran bapak itu. Nah, akhirnya kita lanjutkan halaman salapan. Halaman salapan di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke 6. Kita baca. Di Jepang ya kan? Kitabnya. Nah, kitabnya ada hese ya kan. Ya. Jadi kita nama ayat bahasa Sundaan kudu nanya. Nah, hari ini cukup 5.000 bisa 4.000 5.000. Namun loba mah komo. 5.000 jadi nganti 2.000 coba. Murah harganya tapi susah. Macam susah. Hari ini murah mah anu mesti terjemahkan aya. Itu ge meuli 30.000 40.000 apa dipotong. Ini penting mah ngaji dasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu bulat anu tabal kalimatnya. Mas'alatun. Idza qila laka. Nah, kayak ibu-ibu berarti idza qila laki. Wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir. Ai bi wujudihi fa'awalahu min nafkhatil saniyah wahiyah nafkhatul ba'si wa summiya dhalikal yawm al-akhir al-yawmul akhir li'annahu akhiru ayyamid dunya wa summiya aydan
bil qiyamah li qiyamin nasfi min kuburihim wa waqufihim baina yadai Rabbul alamin fal jawab antakula innallaha ta'ala yumitul khalaiq ay jami'al hayawana min jurruh kulluh sakit itu kan bacaan terakhir setelah tadi jelaskan tentang amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi selesai. Berarti yang sekarang wal yaumil akhir. Itu di mana aja? Di mana? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hari kita persencan baca amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi udah lewatnya itu. Wal yaumil akhirnya kan nomor 5, iman yang kelima. Nanti baru kemudian wal qadaril khairi. Masalah atau soal persoalan itu sesuatu yang memerlukan jawaban. Itu persoalan. Namun soal perlu jawaban. Jadi setiap soal ada masalah. Idza qila laka, apabila ditanya kepadamu, wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir, bagaimana cara engkau beriman kepada hari akhir. Anu orang biasa kan hari yang 7. Yaumul Ahad, Yaumul Isnin, Yaumul Arbi'ah, Yaumul Khamis, Yaumul Jumu'ah, Yaumul Sabat, Yaumul Ahad. Beres. Tiba-tiba datang Yaumul Akhir. Berarti hari terakhir. Hari keseberapa? Hari ke-8. Nama 7 hari teh. Kemana ngalawihan orang? Jadi udah begitu Allah menciptakan hari, kemudian bulan, kemudian hitungan tahun. Itulah perputaran yang setiap saat orang saking nikmatnya teu garasa geus. Geus orang. Oh, nu hiupna senang mah. Kamari mana sate puasa teh, aras puasa deui. Padahal geus garasa lebaran lebaran. Ramadan lewat tinggal berapa bulan? Orang masih ada di pertengahan. Berarti ke depan tinggal 6 bulan berikutnya. Mobil akhir ya? Mobil akhir, mobil Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Karena Ramadan benar bulan lo kenal baca lain dengan puasanya cuma acaranya dia nyiapkan baju jam budak. Orang mati itu lain arek bunga-bunga kumaha Ramadan misalkan Ramadan orang terus bikin ayo pikiran baju dulu. Ya. Bagaimana beriman kepada hari akhir? Ai biwujudihi, dari keberadaannya ta'awwaluhu min nafqah. Jadi yang pertama memang lamun dihitung-hitung orang di zaman ayeuna ya. Ari deukeut nama aya istri nama saya. Kan arek kiamat teh deukeut-deukeut. Geus deukeut teh artina deukeut teh lain hitungan 1 tahun 2 tahun 3 tahun lain. Mungkin puluhan tahun kita ke 1 tahun. Yang pertama paling banyak itu banyak terjadi bencana. Baik bencana karena faktor alam atau bencana faktor tindakan manusia. Kalau jelema paling lamun gelut umpamana make leungeun make lawan lain ambedol ngomong. Ayeuna geus arawa marah eta nu tawuran. CR ubah. Kamari itu tuh bisa. Eta teh amanan si bulog. Cenah dikirim kiriman eta nu tawuran. Mahnya eta dikirim. Orang main gitu deh, orang ya sirahna dibelah. Ya tadi nanya HP nanti Pak. Penting kejadian di mana itu Sukabumi. 10 tahun ke belakang orang kuda itu ambil putih orang babakan yang bisa. Oh, mau deh. Ini makai lebih dari. Ayo
Gimana pernah ngadengnya ayah bapak, ajina ke anaknya ilahan. Ayeuna ayah kolot mah ayah budak anak maehan kolot ayah. Zaman urang ayeuna di bados lain disebut sok bager mah sedih. Anak itu zaman urang sekieu, kumaha zaman anak urang. Zaman incu urang berikutnya. Dibilang kamu jadi ku agama dulu. Hancur. Tinggal itu anak urang ayeuna. Asa batur ke sholat subuh dirame orang ditengin kalau baru dak marake helm maksudnya meureun supaya ulah ini ulah awawan batur kanyahoan kadua demi menjaga keselamatan soalnya batu tuh bagus oke bedog arahnya luar biasa. Nah terutama banyak bencana di mana ya? Orang Cina itu belajar luar biasa. Termasuk di Irak Subasang itu dan pemerintah sama itu. Iran, ngomong guys, Cina terutama sering terkena menang. Oh, merana kayak Iran sini. Di Tancebok. Nah nanti suatu saat akan terjadi tiupan pertama. Ketika itu manusia sudah tidak ada yang ibadah. Terkenal Allah, terkenal ilmu sholat puasa Allah. Nanti di akhir zaman akan seperti itu. Pada akhirnya mah alhamdulillah mendengarnya. Orang kadang-kadang katorekan ya kan masih kena salah yang saya no. Namun gambaran skala luar teh. Dem obat kurang. Sekarang dem obat kurang 10 skala luar. Kurang mah disedekana subuh kayak keluar. Memang udang-udang ada keberang gitu. Kalau air nanti kan orangnya katorekan dengan air dekat mana masih kena air. Jadi tapi lain berarti kan kalaupun kiamatnya katakanlah tahun orang selamat kiamat dunia masih lama hari ente tahu masa berapa tahun 70 gak bawah 70 masih kelebihan 7 tahun kata Rasulullah benar malam kesalahan kemudian terhudang dari beres modern. Jadi kiamat untuk dirinya itu tidak dalam waktu yang lama. Kalau ibu-ibu anak orang sudah 70, memang kalau Allah tiba umur 30 tahun dari, ayah memang, karena paling kolot paling enak, matang atau ya kan, terus saya kan bilang Ahmad kolot ya kan, 80 dulu, ada orang yang 50 ini istirahat kan, selalunya kan suku kurang, ya, jadi pertama akan terjadi goncangan ditiup oleh malaikat Israfil, sangkala karompet, sesangkala dunia, di mana itu isinya manusia semuanya. Kita harus kita percaya bahwa suatu saat dunia ini akan dihancurkan oleh Allah untuk diganti dengan alam akhirat. Untuk apa tujuannya? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Sebab nama dunia bukan tempat untuk balas dendam, membalas bogor mah. Sekalipun ada polisi tiap hari patroli, pengadilan di mana tiap kabupaten kota ada. Apakah ada keadilan? Ternyata masih ada. Banyak bangsa untuk ditangkap polisi. Banyak yang berbuat curang atau berbuat dosa kemudian tidak mendapatkan hukuman. Nanti di akhirat itu tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari tanggung. Nah, kata di dunia mah gampang mentang ulah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Setiap saat Allah membuka pintu lebar-lebar, apalagi tengah malam membuka pintu lebar. Siapa yang minta, aku beri. Siapa yang minta diampuni, aku ampuni. Siapa yang bertobat, aku berikan penerimaan tobat. Tengah malam. Lah malam itu bisa udah besok molor dari udah ada ya. Pokoknya baca istighfar yang banyak. Pemain mah dosana teu eureun-eureun. Istighfarnya tong eureun. Mah ada istighfar malas dosa terus-terusan. Pak emong teu eureun-eureun terus. Masih kan tentangan tobat. Poin awal jadi yang pertama hancur alam semesta semuanya kecuali katanya yang ada di surga dan di neraka. Sebab itu sudah alamnya lain. Hari orang mau bicara surga neraka. Emang saya serah.
Kan saya encan jawab. Surga neraka itu udah ada belum? Sudah. Hah? Allah kan bisa dalilnya. Allah menyediakan surga neraka. Namanya Allah menyediakan. Wa'adallahu. Allah berarti sudah. Anda yang dia pulang ayatnya. Kalau bapak senang mau dikabung mana sih surga teman mata belum orang yang surga ini. Berarti Allah sudah menyediakan. Malah Rasulullah pernah melihat langsung masuk ke neraka, beliau pernah. Berarti udah ada. Untuk Nabi, untuk Rasul. Ayo orang, kumaha urusan anak orang lain Nabi Rasul lain. Paling RT ke paling istri RT palingnya. Nabi Rasul bangun. Jadi kita yang hidup zaman sekarang, apalagi yang hidup umurnya sudah hampir dekat, hati-hati setiap saat. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memberikan lampu merahnya biasanya berupa green. Green kan wajib-wajib tetap green. Terus deket-deket. Ulah-ulah tidak green langsung. Ini lagi banyak radio. Tapi tetap aja singkat. Lamun orang nonton ziarah atau nengok sama orang sakit, sakit sekeras apapun sakit tetap benang hijau. Coba teman deh. Atau bikin tetap harus kita doakan sekarang. Dan pahalanya sangat besar ya. Menengok orang sakit itu pahalanya besar. Udah mau pangkal hasil. Mau penyakit tilu huruf. Penyakit tilu huruf besar pahalanya. Turun rahmat dan ampunan Allah kepada mereka yang mau datang untuk menengok orang yang sakit. Dan orang yang sakitnya merasa terhibur atas kehadiran dalam surga. Ulah hari tersenang, berlomba duit, abaturna, pakat bisa deh. Antoy barang penting balik ke ngendong. Gering ditinggalkan tuh wow, luar biasa. Nggak mau kan tuh wow deh, bakal mau dibilang. Buat tinggal 5 menit ya. Ini bahasa pertanyaan di sana hadiah. Siap. Hadiahnya dibalas dari ya. Mana kemana ya? Baru jadi yang pertama tiupan pertama hancur alam semesta, hancur lebur semua. Yang hidup semuanya meninggal. Kemudian katanya berlangsunglah saat itu kurang lebih 40 tahun. Iya, prosesnya terjadi. Sebelum Allah kemudian mengganti alam semesta ini menjadi lapangan yang amat, untuk bahasa orang masa tuntung dulu. Lurus tuh bengkok-bengkok nau. Tidak ada akar, tidak ada bawah, tidak ada rata alam semesta. Bayangkan orang rasanya hidup aina di lemah sahabat cenah. Terus kemarin itu ada yang 4 miliar. 4 miliar kan tahun kemarin 10 tahun 5 tahun. Itu harus dihijaukan kabeh dimulai dunia ayam berkat kiamat paham. Itu mana lain miliar deh begitu pausen. Prosesnya lama. Nanti nunggu lagi 40 tahun, mulailah semuanya dibangkitkan. Nah dari situ proses kiamat akan berlangsung terus. Kenapa harus dibangkitkan? Karena harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita ketika ini. Sadetik kemaluan. Memang pernah malaikat minta eureun-eureun kita sakeudeung. Ada sareheula sakeudeung moal. Dinu duanya kanan kiri setiap saat berada di. Karena lamun keur eta hukum keluar. Tapi setiap saat termasuk malah kersare pun aya gimana dia aya. Kersare ini orang di halangan ke malaikat sabaraha. Lamun cenah teu dijagaan ke malaikat kita orang yang asal di dalam hidup kan. Anjir cecore enak asup. Komun sarena maotot mau sekolah asup kan. Jangan dikira orang tengah gawekeun. Kapan aja kan gawekeun. Seberapa malaikat ketika kita dijaga oleh malaikat. Kemudian harus kita mempertanggungjawabkannya nanti pada setelah dibangkitkan dan akan menuju alam sana. Katanya umat Rasulullah ada 12 model, 12 golongan. Diterangkan tadi kitab Daqaiqul Akhbar, cerita-cerita tentang dunia surga dan neraka diceritakan 12. Ayat yang menyeritakan 10 kelompok. Ada nyatakan 12 kelompok manusia. Di antara yang 12 kelompok itu ada yang wajahnya berubah jadi wajah monyet.
Tapi namanya kerang. Ada juga yang wajahnya berubah jadi babi, celeng. Ada yang buntung tangan dan kakinya. Ada yang seperti tadi yang lucu sambil keluar ular dan segala macam. Ada yang buta dan tuli ketika dia dibangun. Ada juga yang wajahnya seperti rembulan tanggal 14. Hanya itu mereka. Yang lainnya, makanya dina kita jangan pernah bosan untuk bertobat. Jangan sampai dosa terbawa mati. Tidak tobat, tobatan di akhirat wah. Tobatnya benar-benar tobat. Masalahnya kemudian kita jadi lagi terjun lagi ke yang salah, itu sudah memang tandanya Allah tobat lagi. Kan ulah ki awalna jadi tobat. Ayeuna tobat isukan kum. Nah, itu mana? Ayeuna mah tobat isukan kumaha urang we deui. Tah kitu teu meunang. Niat deui seolah-olah. Masalah kejadian yang nanti ternyata terjadi itu juga minta lagi kepada Allah Subhanahu. Pokoknya seluruh kesalahan kita sasi jangan itu salah kecuali Nabi. Nabi mah masuk, memang dijaga oleh Allah urang. Walaupun ngaranna masuk. Karena masuk, tapi itu masuk. Kecuali Rasulullah, para nabi dijaga oleh Allah. Kita manusia biasa. Termasuk ustaz sekalipun ngomong-ngomong terus, salah. Makanya dia harus sadar bahwa itu salah. Terus beresnya, si ayah membuatkan hadiah apa dia? Tapi bila ayah pertanyaan adalah sebelum ditanya, ayah ditanyain. Bisi ibu ayah balik pertanyaan, maka ada 5 menit lah. Boleh deh nanya dikit ya. Ketika kita punya dosa dengan saudara atau tetangga, terus kita tidak mau saling memaafkan, artinya yang satu mau minta maaf itu tidak dimaafkan. Apakah dosa itu maksudnya bisa menghambat amal baik kita ketika kita sudah meninggalkan alam hidup? Kalau tidak tuntas di dunia artinya. Apabila kita berbuat hilaf atau salah, memang idealnya mah orang ai berbuat salah itu ulah sengaja gitu. Bahasa Sunda hana-hana kan deh. Makanya hana teh harus pada ngarannya. Siapa yang salah tengah hana-hana? Nantang seolah-olah. Jangan seperti itu. Kalau memang hilaf, karena dia orangnya al-insanu mahalul khotok itu si hajat. Wadisian jeung pohon. Tapi pohon terus sama lain pohon eta mah. Bahasa kasana jadat sebenarnya. Nah, ketika kita berbuat salah dan dengan hati yang paling sedalam sebenarnya kita datang kepada yang kita salahkan itu, minta hampura supaya bebas pertanggungan jawab kita di akhirat. Hampura bageun yang salah ngomong gitu segala macam, hampura sing bersih. Mau ngahampura teu bisa. Kayak di akhirat kita udah lepas artinya kan, tidak lepas. Itu urusan dia nya. Allah lamun ente mau ngahampura, aku yang maha mengampuni. Kita jelema memang kurang ajar bener ya. Jadi jangan pernah boga perasaan gitu. Batur minta hampura kurang ke mana ngerasa lebih tinggi daripada Allah. Allah saja berapapun dosa segunung kan dina kita nasi ngarana lain. Dosa penuh langit dan bumi minta ampun pada Allah. Nah, air mayan salapan. Ternyata minta ampun kepada Allah, diampuni setelah itu meninggal dunia. Ada orang-orang yang pernah diceritakan, anaknya Sayyidina Umar, katanya satu orang digoda benar sama orang Yahudi, akhirnya terjadilah perbuatan zina. Yang harus ditegakkan hukum ini hukum dunia, harus dirajam pernah nikah ya, dirajamnya maksudnya lain dirajam lain dijiling di daerah ya anak Umar dilaksanakan hukum tidak 10 kali mulai 20 kali terus aturan harus 100 kali ini hukuman dunia kamu tidak laksanakan kamu ketemu di situ lebih parah deh 50, 60, 60
Mesti bisa bergerak 90, tinggal 10. Pas 100, tidak lama kemudian meninggal dunia. Kata Umar bin Khattab, itu sudah ajalnya memang meninggal dunia. Seminggu 2 minggu berikutnya, ternyata diimpikan oleh seseorang, anaknya yang sudah dihukum itu, yang berbuat zina itu ternyata sudah memakai pakaian biru, hijau, kemudian pakai mahkota. Ternyata sudah diterima, berarti kan tobat. Sudah selesai. Seperti itu. Tapi orang mau batul salah, jangan coba-coba ajar bos serangannya. Mau ngapain mau dihampur? Engkau 7 turunan, kau 7 turunan. Ini kakaknya 1 turunan, rencana peta. Jadi kalau orang lain berbuat khilaf dan salah, nanti hampura orang kepada teman atau saudara atau siapapun itu membuat orang lain bahagia. Mudah-mudahan dia berhenti berbuat salah dan khilaf. Kagak dia ini Pak kemarin campur cenah. Enggak dihapur. Kok akhirnya kejadian deui? Kalau memang masih aya keneh hampur aja. Terus gitu nanti tidak banyak mau lagi pun kawin ka jelema mah. Jika Allah mah bisa jadi kan. Ya karena kadang tidak kelihatan tapi ada manusia yang sini. Tapi andai kata pun itu terjadi, sakuat-kuat orang kan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik nanti balasannya dari Allah dibandingkan dengan balasan dari seorang bukan manusia. Nah itu tentang hampura menghampura. Jadi enak nama memang dunianya memang kumaha tuh orang kan ngarana hubungan dengan sesama manusia aya wae kan ya. Itu pakai tronak soalnya kamu di jeung dulu. Kita jeung dulu kan sok bebeakannya kadang-kadang luar biasa. Kan marengos saleutik ge kanyahoan dulu. Ngomong leuwih kanyahoan. Teu mere lebaran. Oh nah. Teu kira merena neranginan. Balas dewe kurangin we. Cukup, Asep. Cukup. Ya, udah lewat disimpan. Belum, Pak Ustaz belum dijawab. Nah, kalau jadi blog itu enggak tuh dua ke akhirat itu bisa. Nah, itu bisa Surganya. iya amal kita bisa. orang yang tidak yang tidak memberikan maaf gitu ya dia bertanggung jawab kita mah udah kan tapi dengan hati yang bersih dan setulus hatimu gitu. Setulus hatimu benar-benar minta hampurana lain ngelek gitu maksudnya kayak hampura seperti kasakin seperti ini. Jadi kita bebas dengan Allah sudah kan minta hampurana ini sesama dengan kita justru nyun salah pakai setek sesama kita ya nyun salah sesama orang kalau mah gampang tinggal tengah penting orang curi minta kau beres tapi tak jalan mah pang di tangan isu terus berangkat di tangan penting besar di tangan sore ke nonton TV itu udah jalan-jalan ya jadi dengan Allah selesai terang kita sudah minta maaf kepada Allah Subhanahu maaf kepada sesama. Masalahnya dia tidak memaafkan itu urusan dia. Tapi tetap kita harus berbaik sangka dan berbuat baik kepadanya walaupun dia tidak bisa atau tidak akan. Tapi saya kalau disebut bahasa kan saya geblek-geblek. Mana orang mau mendatangkan ke 2 kali ketiga kali paling kumaha yang dihampura gitu. Ya, laksanakan seperti itu daripada nanti. Tapi memang kalau sudah minta maaf dengan setulus-tulusnya masih dia ditolak ini jadi masalah kita serahkan kepada Allah. Tidak mau memaafkan. Ayo kumas ya apa ibu di makanannya banyak terus ya anu bieu dicariin biar ada catatan dua lain kayak ibu dari ngaji ayam menang hadiah Ini sok ngaji biasa. biar ibu dapat kontrol. ada 2 versi yang mengatakan tentang peristiwa air zam-zam. Coba sebutkan 1 versi. Wah, Gua udah ngerti apa. si jam-jam. Kata ibu ayah sama bapak. Ini masih mah jam-jam kan ceritanya kumaha. Tidak. Namun kurang saletik mah diberi hadiahnya pada. Oh, yang penting mah ayo ngejawab. Ngajawab, lain Kita jam-jam. Iya. Ibu menjawab apa dari kasih pertanyaan.
Adanya aku ya. Maksudnya cerita asal air jam-jam. Dua versi kan ada dua versi. Ada dua versi Air jam-jam. Iya. Kalau yang diceritain ke anak-anak tuh apa ya? Ketika Siti Hajar mencari air untuk anaknya Ismail di padang apa itu namanya? Iya, mencari air. Dia berdoa kepada Allah, meminta, dan ternyata Allah mengabulkan. Bagaimana caranya? Ketika Ismail yang masih bayi itu kan mengais-ngais ya, kakinya mengetuk-ketuk, ya mengetuk-ketuk pasir, maka Allah keluarkan air dari pasir, dari bawah pasir yang kita tahu seperti itu yang diceritakan kepada anak-anak. Haji Asim juga Maya saya boleh kemana? gimana nih Ya, sebenarnya ada proses Siti pertanyaannya memang istrinya Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Hajar itu siapa? Asalnya Kan itu lari-lari dari Siti Hajar itu asalnya pembantu dari bangsa Pamarwa kan. dinikah oleh karena Siti Sarah tidak punya, disuruhlah mencari lagi tapi itu nanya apa lagi? Ternyata orang ayah istri tua yang mempersilahkan untuk mencari lagi menikah lagi. Ternyata yang dinikah malah Siti Hajar yang menjadi. Tapi setelah hamil dan seterusnya mana ke manusia modelannya kesal dan langsung balik gitu dan akan berenang gemes sampai Makanya nggak boleh satu dibawalah kemudian nah Siti Hajar itulah yang mencari air sudah disimpan atau masih belum digantikan ya bang lari-lari di bangsa Pamarwa mencari air. pas di situ Nabi Ibrahim berangkat ke tempat wahai orang tua wahai Ibrahim apakah kami mau ditinggalkan di sini? Tidak jawab. Apakah ini perintah Allah? Karena kemari? Ya, berangkat. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan mentelantarkannya, tidak akan membiarkannya. Akhirnya nyari air. Nah itu artinya apa? Padahal itu istilah. Non hesannya sih percaya sih kalau pada ini. Ternyata harus Berjuang dulu. berjuang. Itu istilah Nabi harus berjuang. Kan orang leho-leho. Istri Nabi berjuang sampai 7 kali sampai sekarang kan jalanan dari Sopak ke Marwah. Nah itu katanya ada mengatakan datang burung mematuk-matuk teman, ada juga kaki dari Ismail mana yang kuat. Oh itu ceritanya seperti itu. Semoga peristiwa yang pernah tertutup pada waktu perkembangan selanjutnya. Nanti beri hadiah mah. Sholat nanti yang baru kenalnya, mengari guru berikutnya kan ya. Kita tutup Al-Fatihah. Ya. Ya Rabbi, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika ma amtana innaka antal alimul hakim. Wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasra wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila